Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di depan saya ada sebuah piala penghargaan. Alhamdulillah Grand Alina perumahan di Kota Malang mendapatkan nominasi terbaik juara 1 tingkat nasional atas kategori proyek syariah terbaik nasional dari Asosiasi Developer Properti Syariah DPS Nasional pada tanggal 30 November di Kota Makassar. Alhamdulillah capaian ini semoga menjadi pemicu agar Grand Alina semakin memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik tentunya didukung oleh beberapa pihak manajemen, developer, karyawan, termasuk para tukang dan kuli. Nah, untuk itulah maka pembaruan manajemen ini patut dilakukan, dan di samping saya kebetulan ada salah satu yang menjadi pemicu bagaimana membentuk intern yang maksimal di Grand Alina. Sudah ada Ustadz Zain Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Saat ini alhamdulillah Grand Alina mendapatkan piagam piala terbaik nasional proyek syariah terbaik tingkat nasional pada waktu Silaknas Developer Properti Syariah di Makassar. Nah, ini tentu tidak terlepas dari bagaimana manajemen ini di perumahan Grand Alina tidak sekedar membangun fisik, hingga saat ini sampai terbangun 120 unit. Alhamdulillah terbangun semuanya. Ini juga kerjasama dari para manajemen, karyawan, bahkan sampai tukang dan kuli. Nah, di sini alhamdulillah itu sampai kepada tingkat karyawan, tukang dan kuli itu ada pembinaan. Nah, yang ini membantu juga proyek ini sehingga terciptalah suasana yang baik, sehingga sampai saat ini Grand Alina alhamdulillah mendapatkan nominasi. Nah, apa saja yang ada di Grand Alina, terutama pembinaan sampai tukang dan kuli? Ya, alhamdulillah di Grand Alina ini kita diberi wadah untuk mengembangkan spiritual dari teman-teman semua. Karena di Grand Alina bukan hanya kita pandai membangun fisik dari sebuah perumahan, tapi kita dituntut untuk bagaimana kita membangun sebuah fisik kerohanian kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini banyak kajian-kajian yang mendukung hal tersebut. Contohnya di hari Selasa ada kajian ketauhidan, bagaimana kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang makhluk ciptaan Allah, dan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Terus ada kajian At-Tibyan fi adzabi hamalatil Quran. Di situ kita dituntut untuk terus memupuk bagaimana kita sebagai pengabdi Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita juga dituntut bagaimana berakhlak terhadap sesamanya, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang ayah, memposisikan sebagai seorang anak, bagaimana memposisikan sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang murid. Lah, itu dituntun bagaimana terbaiknya kita, akhlak kita yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Alhamdulillah. Jadi disampaikan oleh Ustadz Zain, alhamdulillah di Grand Alina ada pembinaan internal, terutama di Masjid Tentrem Ningati. Itu hampir setiap hari ada kegiatan yang ada di Masjid Grand Alina. Mulai hari Senin ada kajian sore, kajian anti galau. Hari Selasa tadi ba'da duhur khusus untuk semua manajemen karyawan. Hari Rabu ada kajian tahsin Al-Quran dan kajian kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Hari Kamis kosong. Hari Jumat ada kajian untuk seluruhnya sampai ke tukang dan kuli dengan menggunakan kitab Fasolatan. Hari Sabtunya ada kajian khusus untuk para warga yang ada di perumahan Grand Alina. Jadi hanya hari Minggu dan Kamis saja yang kosong. Nah, ini luar biasa untuk beberapa kegiatannya.
Dan tentunya dalam mengemban proyek ini sehingga mendapatkan proyek terbaik, alhamdulillah juga tak luput dari para pekerja, yang mana kita ketahui proyek itu biasanya dunia keras. Para mandor, tukang dan kuli, kehidupannya banyak orang sudah tahu. Nah, alhamdulillah di Grand Alina itu hampir semuanya ini berubah, banyak yang berubah. Dari awalnya tidak sholat menjadi sholat, kegiatannya ini macam-macam, banyak perubahan. Nah, mungkin bisa disampaikan, Chan, perubahan apa yang banyak terjadi di para pekerja kita? Banyak, sangat banyak perubahan dari teman-teman itu. Dari awalnya seorang penjudi, dari seorang pemabuk, dari seorang yang kasar terhadap istrinya, dari seorang bahkan mantan narapidana. Itu alhamdulillah di sini dibentuk, Mas, dibentuk dan dirubah. Nah, jadi ini perubahannya itu juga butuh waktu sebenarnya, tapi alhamdulillah dengan adanya wadah yang disediakan oleh Grand Alina, yaitu Masjid Tentrem Ning Ati, kita dengan mudah mengubah mereka, mungkin dengan wasilah taklim, majelis taklim, yang sebagaimana fadilah dari majelis taklim itu juga mengabulkan hajat-hajat kita semua. Dari hajat-hajat Grand Alina, dengan terbentuknya hunian yang islami, dengan apa struktur apa, dengan bangunan yang indah, tapi juga dengan pekerja-pekerja yang soleh, seperti itu. Alhamdulillah, jadi banyak kegiatannya, termasuk kegiatan sosial, ya. Jadi kegiatan sosial cukup banyak, mulai dari bencana bahkan sampai ada tukang dan kuli. Ketika ada yang kena musibah, itu biasanya juga ada urunan dari semuanya itu. Nah, itu gimana biasanya, Chan? Ya, ketika ada teman-teman atau tukang yang sakit atau kecelakaan atau apapun itu, kita itu ada grupnya, Mas. Grup dari mandor-mandor, ada grup. Nah, di situ ketika ada tukang siapa yang sakit, maka kita iuran berapapun itu ditampung dan dikoordinir oleh satu orang yang memiliki tukang sakit itu. Nah, setelah itu kita ke tempat yang sakit tersebut dengan memberikan itu hasil dari iuran dari teman-teman itu. Lah, di situ bentuk kekeluargaan itu akhirnya bisa mengajak teman-teman yang awalnya sulit untuk sholat, senang sholat, sulit untuk puasa, ya bertahap lah belajar berpuasa, ya seperti itu. Alhamdulillah, jadi tidak hanya sekedar pengajian, tapi bentuk kegiatan langsung praktis, yang ini berupa donasi, termasuk juga dari pihak developer menyiapkan hampir setiap tahun beberapa kali menunaikan zakat mal, yang itu juga diperuntukkan bagi para tukang dan kuli yang tidak mampu, termasuk orang di sekitar proyek perumahan. Nah, ini mungkin ada pesan terakhir, Zat, kira-kira dengan mendapatkannya nominasi terbaik proyek properti syariah nasional, apa yang diharapkan mungkin nanti untuk kedepannya Grand Alina? Dengan diberikan penghargaan itu, kita pertama memang harus bersyukur atas nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab atas amanah ini yang diberikan kepada kita. Kita harus mengemban amanah ini dan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Caranya apa? Caranya terus mempertahankan kualitas dari baik bangunannya ataupun kualitas ruhiyahnya dari teman-teman. Jangan patah semangat dan jangan bangga diri karena sudah menjadi perumahan terbaik. Kita melupakan yang namanya kuah ruhiyahnya, melupakan bagaimana kita membangun spiritual dari teman-teman itu. Karena mungkin dari situlah menjadi wasilah kita dijadikan sebagai perumahan terbaik. Alhamdulillah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, jadi dibalik beberapa kelancaran proyek perumahan yang ada di Grand Alina, hingga saat ini terbangun 120 unit dan masih tersisa 104 unit sisanya. Semoga ini menjadi pemicu bagi pihak developer dan manajemen nantinya untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya sekedar bangunan fisiknya, tetapi ruhiyah kebersamaan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Zain Solihin, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.